Assalamualaikum Pak Dahlan, apa kabar? Sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Alhamdulillah Nisrina Pak. sehat? Ya, saya juga sehat. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Bapak sehat juga. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Pak? Betul Bu, sebenarnya saya memang agak sedikit masalah Bu, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Nisrin ada waktu? Mohon maaf no Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak Dahlan dan jangan sungkan. Pak Dahlan tidak mengganggu. Alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari kebelakangan saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Pak? Dan kira-kira apa yang Pak Dahlan harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin Pak Dahlan dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya, Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Pak Dahlan? Silahkan diceritakan. Amin Bu. Jadi begini Bu, ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas pada waktu observasi. Saya mendapat teguran dari ibu pengawas. Hmm. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dahlan mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak? Ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Dahlan dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu itu saya ngajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dahlan terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada ibu pengawas bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan sumber dari berbagai referensi. Salah satunya perpustakaan, internet, dan lain sebagainya. Bagi saya sangat penting mengacu kepada kurikulum ketika saya menyampaikan seperti itu. Beliau agak kurang berkesan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya ya Pak bertanya dahulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Pak Dahlan lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti biasa, Bu, yang saya ceritakan tadi menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, dari internet, menayangkan video-video pembelajaran interaktif yang menyenangkan kepada peserta didik. Mengapa Pak Dahlan tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para peserta didik. Peserta didik juga termotivasi sejauh ini masih tetap mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal input, soal outputnya, menurut Bapak bagaimana hasilnya mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwa karakter dan profil belajar para peserta didik itu beragam, dan belajarnya pun juga beda-beda kan, Pak? Oh iya betul Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa peserta didik yang hasil belajarnya masih kurang Bu, kurang maksimal.
Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Dahlan menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benernya juga ya Bu ya. Iya, jadi setelah Pak Dahlan bercerita, sekarang bagaimana Pak perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu, agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini sehingga mengakibatkan pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Pak Dahlan merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bu Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Hmm. Saya takut nanti ada masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Dahlan merasa tidak nyaman, itu ada saat supervisi ya Pak. Karena Pak Dahlan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Dahlan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak, Bu ya? Jadi, kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini, Pak Dahlan dapat merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nanti misalnya Pak Dahlan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Dahlan sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Dahlan dalam mengajar. Ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya Pak, amin 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 ya robbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Dahlan selanjutnya? Saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan sebuah solusi. Nah, sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Dahlan lakukan? Saya berencana akan juga menemui Bu Pengawas dengan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping itu. Saya meminta saran dari Ibu eh, Pengawas untuk menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik, Bu. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Dahlan selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai suatu sumber belajar saya. Mengenai sumber-sumber belajar lainnya pernah digunakan, tetap, tetapi karena peserta didik sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, Bu. Masya Allah, luar biasa Pak Dahlan. Langkah penyelesaian yang diambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam pengambil langkah penyelesaian permasalahan ini, apalagi berurusan eh, dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar ke rekan sejawat yang lainnya, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya, Pak Dahlan sudah merasa lega. Terus dari apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Dahlan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya waktunya, Pak? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi, Bu. Tetapi mengenai tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi
menemui Bu pengawas dengan Bu kepala sekolah, Bu. Baik. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Dahlan butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, ini juga masih dalam saya dalam masih pemikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ide yang bagus itu Pak Dahlan. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu, waktu dan semuanya baik Bu, saran dan masukan Ibu sehingga saya sekarang merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didik kita, Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bu, mohon maaf kebetulan saya ada janji dengan peserta didik. Mereka hari Senin akan ke bagian upacara dan hari ini persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin. Oh iya Pak Dahlan, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dahlan? Selamat siang. Alhamdulillah baik Bu. Dan sehat juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kesibukan Ibu di sekolah? Iya Pak, akhir-akhir ini banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita dengan Pak Dahlan tentang apa yang saya alami di kelas. Silakan Bu Nisrin. Apa yang perlu diceritakan untuk mengobrolkan di siang hari ini? Saya tadi mengajar di kelas dan ada peserta didik yang sering tidak mengerjakan tugas, Pak, pada pelajaran saya. Sudah berkali-kali diingatkan, namun tetap seperti itu. Saya bingung juga bagaimana harus menangani peserta didik yang seperti ini ya, Pak. Sudah berapa kali Bu Nisrin peserta didik tidak mengerjakan tugas, Bu? Sudah beberapa kali, terutama pada akhir-akhir bulan ini, Pak. Pada akhir-akhir bulan ini, anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Saya sudah mencoba bertanya kepada anak tersebut apa alasannya, namun anak tersebut belum mau terbuka. Oh ya, Bu Nisrin sebelumnya sudah menanyakan permasalahan ini ke guru yang lain. Apakah guru yang lain juga sama mengalami hal yang serupa seperti yang Bu Nisrin alami? Belum, Pak. Saya selama ini belum pernah menceritakan dengan guru-guru yang lain, dan saya belum tahu juga di pelajaran yang lain seperti apa peserta didik ini mengerjakan tugasnya atau tidak. Lalu, apakah Bu Nisrina sudah memanggil peserta didik tersebut dan menanyakan alasannya mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya, Bu? Sejauh ini sih, saya baru menanyakan di kelas saja, Pak. Saya belum mencoba memanggil peserta didik tersebut secara pribadi. Saya hanya menanyakan di kelas, mengapa pekerjaannya sering sekali tidak diselesaikan tepat waktu, apakah ada kendala atau kesulitan. Nah, namun anak ini belum mau terbuka. Oh, jadi peserta didik itu diajak ngobrol masih belum bisa menemukan alasannya. Kenapa anak tersebut belum bisa mengerjakan tugas-tugas ya Bu Nisrin ya? Iya, benar, Pak. Baik Bu, apa rencana Bu Nisrina untuk bisa mengajak peserta didik itu supaya ngobrol terbuka mengenai dia yang tidak mengerjakan tugas, Bu? Iya, seperti tadi yang Pak Dahlan sampaikan ya. Akhirnya saya terinspirasi dan saya akan mengawali dengan bertanya ke guru mata pelajaran yang lain, Pak.
Apakah pelajarannya lain juga sama dengan yang saya alami? Apakah tugas-tugasnya dikerjakan atau tidak? Saya akan berusaha mencari mencari itu, Pak. Apakah peserta didik ini wali kelasnya Bu Nisrina? Bukan, Pak. Apakah sudah dibicarakan dengan wali kelasnya? Belum juga, Pak. Saya belum sempat bertanya kepada wali kelasnya. Kira-kira Bu Nisrina mau menemui wali kelasnya untuk berkoordinasi mengenai permasalahan peserta didik, tidak Bu? Iya, Pak, akan saya usahakan. Saya akan mencari waktu untuk bertemu dengan wali kelasnya dan konsultasi kepada wali kelas yang lebih paham tentang permasalahan anak ini, terutama permasalahannya di rumah. Barangkali ada hal-hal yang mengganggu waktunya sehingga anak ini tidak mengerjakan tugas. Saya akan mencoba mencari tahu ke wali kelasnya, Pak. Lalu apakah Bu Nisrina sudah memeriksa kehadiran peserta didik tersebut di dalam kelas Bu? Sudah, Pak. Dari kehadiran sih bagus, selalu hadir. Pada saat pelajaran saya juga selalu hadir, Pak. Selalu hadir. Tetapi peserta didik sudah dipanggil, tetap belum mau cerita ke Bu Nisrin mengapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas. Iya, benar, Pak. Jadi anaknya belum mau terbuka dan belum mau bercerita apa alasannya. Baik Bu, kira-kira Bu Nisrina punya cara tidak supaya peserta didik mau terbuka menceritakan alasan mengapa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Nisrina? Iya, jadi saya akan mencoba memanggil anak tersebut empat mata, Pak. Saya tidak akan bertanya di kelas. Mungkin dengan memanggil secara pribadi, anak tersebut dapat terbuka menyampaikan permasalahannya. Mengapa anak tersebut belum mau mengerjakan tugasnya? Saya berpikir dengan saya menanyakan anak tersebut di kelas, anak ini merasa malu atau takut dengan teman-temannya mengetahui permasalahannya yang anak ini alami. Saya akan mencoba memanggil secara pribadi, saya akan menanyakan apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak mengerjakan tugas, gitu, Pak. Baik Bu, kira-kira kapan Bu Nisrina akan memanggil peserta didik tersebut? Secepatnya ya, Pak, lebih cepat lebih baik. 1 atau 2 hari ke depan saya akan mencoba memanggil untuk menanyakan permasalahannya. Baik, Bu Nisrina, ketika peserta didik tersebut mau mengungkapkan alasannya, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Nisrina kepada peserta didik untuk kedepannya? Ya, jadi ada beberapa hal yang saya pikirkan, Pak, ketika anak tersebut menemui atau ada kendala di rumah yang mengganggu anak tersebut untuk belajar sehingga tidak sempat mengerjakan tugas, saya akan mencoba mengkomunikasikannya dengan, orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya dapat mendukung dan memberikan perhatian lebih, sehingga anak ini dapat dipantau oleh orang tuanya. Atau ketika anak ini dipanggil, kemudian permasalahannya ada di kelas atau di sekolah dengan teman-temannya, nah saya akan mencoba mencari tahu nih akar permasalahannya dan mencari solusinya, Pak. Nah, saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelasnya. Baik Bu, jadi siapa saja yang akan Bu Nisrina libatkan dalam permasalahan peserta didik tersebut Bu? Ya, pada awalnya saya hanya akan memanggil, peserta didik ini secara pribadi. Kemudian saya akan memanggil pihak-pihak yang terkait jika memang permasalahannya ada di sekolah. Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, namun, jika permasalahannya berasal dari rumah, saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya, Pak. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari Bu Nisrina dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik tersebut ya Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan lancar ya, Pak, dengan apa yang nanti kami usahakan. Semoga anak ini dapat berubah menjadi lebih baik. Baik Bu, saya tunggu cerita dari Bu Nisrina dan ngobrol lagi untuk kedepannya. Mungkin minggu depan membahas
permasalahan penyelesaian peserta didik. Alasannya apa Bu ya? Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawabannya ya, Pak. Terima kasih Pak Dahlan atas sharingnya. Sama-sama Bu Nisrina, uh, saling sharing untuk permasalahan peserta didik di kelas. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat, membantu untuk pembelajaran di kelasnya juga Bu Nisrina. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya Bu Nisrina. Sampai ketemu di minggu depan ya. Siap Pak Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan merefleksikan diri Pak Dahlan ini akan bertanya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan lancar. Saya cukup terbuka untuk berbagai pengalaman dan pemikiran saya merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Baik, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mempertajam lagi dan mendorong coach berpikir secara kritis. Saya juga perlu lebih fokus mendengarkan apa umpan balik dari coach. Ya, baik. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, untuk menghadirkan diri sepenuhnya. Apa yang akan saya lakukan? Saya mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya membantu ketercapaian tujuannya, Bu. Ya, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mencoba untuk mengingatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus mendengarkan umpan balik dari coach untuk memperbaiki diri saya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dahlan atas refleksinya. Kemudian pertanyaannya, dari saya, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Saya merasa senang dapat melakukan coaching dengan coach. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut untuk berkembang menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri ke arah yang lebih baik, Bu. Baik, terima kasih Pak Dahlan atas refleksi, eee, semoga kita semua menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Dahlan gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita akan merefleksikan latihan coaching, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah, saya merasa percakapan ini sudah berjalan dengan baik, Pak, antara coach dan coachee-nya dalam proses coaching dan, dapat leluasa menyampaikan pendapat saya, karena adanya keterbukaan dengan saya dan coach-nya untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya juga dapat mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Apa apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan, Bu? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, adalah saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya ya, Pak, untuk memberikan jawaban yang detail dan lengkap. Apakah Ibu melakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi kehadiran sebelum sebelum dan sesaat melakukan coaching, Bu?
Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus apa yang akan saya lakukan. Kemudian, saya mempelajari mengenai coaching, yaitu memahami apa tujuan dari coaching ini dan bagaimana saya dapat membantu, coaching mencapai tujuan tersebut. Pada saat melakukan coaching, saya fokus mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Saya berusaha untuk terbuka, berbagi pengalaman, dan menghargai terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Apakah yang akan eh, laku, apa apa yang akan dilakukan oleh Bu Nisrina untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam berpikir yang lebih kritis dan fokus mendengarkan umpan balik dari coach untuk dijadikan evaluasi bagi saya, Pak. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan dari Coach, apa yang Ibu rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang ya, Pak, dapat melakukan coaching, saya merasa senang juga dapat, saling berbagi pengalaman, saya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru, agar saya terus berusaha dan termotivasi untuk meningkatkan, kualitas diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Baik Bu Nisrina, terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.